Kali ini saya akan melanjutkan mengenai penerapan fungsi if ya. Kali ini saya mau mengajarkan penggunaan fungsi if untuk data teks ya. Jadi fungsi ini adalah lanjutan dari yang sebelumnya ya. Kemarin kita membahas fungsi if untuk data angka. Sekarang gimana kalau if untuk mengalir data teks ya. Contoh aplikasinya seperti ini. Oh ya, filenya sudah saya sharing di deskripsi ya. Tinggal silakan di-download filenya di link tersebut ya. Lalu silakan buka worksheet if 2 ya. Oke. Untuk kasus ini saya mengajarkan yang fungsi if penerapan data teks untuk dua kriteria. Misalnya ada kode HP nih, SMS arti Samsung, NK Nokia. Ya, kita bisa aja ngetikkan kalau data cuma 2 atau 3 baris ya. Coba kalau tanya ribuan, kan lumayan capek ya. Nah, maka alternatifnya kita gunakan fungsi if. Ini adalah aplikasi fungsi if untuk data teks ya. Ini contohnya ya, kalau SMS Samsung, NK Nokia ya, maka pengerjaan adalah sama dengan ya, kita ketik fungsi if ya, if buka kurung ya, lalu kaltes apa syaratnya, kata dia. Syaratnya adalah jika kode HP-nya adalah SMS ya, arti Samsung. Kalau NK Nokia, maka pengetikannya dalam bahasa matematika adalah jika D8 tertulisnya SMS, maka D8 sama dengan SMS. Karena itu tuh teks, maka kita gunakan petik 2 SMS ya, kayak gitu. Belakang juga petik 2 ya. Teksnya boleh huruf besar, boleh huruf kecil, nggak masalah ya, seperti itu. Koma, karena settingan Inggris maka saya kayak koma. Kalau Indonesia titik koma. Perhatikan di sininya nih, di data ini, lihat tampilan ini apakah koma atau titik koma ya, biar nggak salah ya. Follow if true, apa yang terjadi jika ini terpenuhi? Maka artinya jika di 8 tertulisnya SMS, maka artinya Samsung. Samsung itu teks, maka petik 2 Samsung. Kayak gini. Seperti itu ya. Itu koma, selain itu ya. Selain itu berarti tinggal Nokia kan. Cuman kalau data teks saya nggak nyarankan dia langsung ketika Nokia ya. Kenapa? Saya anggap kalau data teks ini dia bisa jadi gini. Kalau cuma Samsung Nokia, misal ada salah ketik nih, dia nggak ngetik SMS tapi ngetiknya misalnya SOS ya. Kita anggap kalau dia ngetik di luar ini, maka dia bukan bagian dari kriteria yang kita inginkan ya. Maka solusi apa? Solusinya tetap kita gunakan if lagi ya. Jadi walaupun dia 2 kriteria, untuk data teks saya sarankan tetap menggunakan if-nya 2 kali ya. Kayak tadi, jika D8 sama dengan SMS, maka di Samsung sama. Kembali lagi, jika D8 kita klik kembali D8. Jika D8 tidak bisa diklik, ketik manual aja D8. Jangan khawatir, besar kecil nggak masalah ya. Sama dengan SMS sudah, berarti tinggal NK, petik 2 NK, seperti itu. Koma ya, kembali. Kalau dia benar D8 terus, logatnya adalah jika D8 terusnya NK, maka artinya adalah Nokia. Nokia itu teks, petik 2 Nokia ya, Nokia, seperti ini. Petik 2 lagi, koma. Selain itu artinya jika dia bukan SMS, bukan NK, maka artinya kita bisa ketikkan no data ya. Atau kalau bisa kita langsung tutup seperti ini, maka nanti munculnya jika dia di luar ini, misalnya ada kode HP, ada nulisnya misalnya ABC, maka munculnya false jika kita setelah Nokia nggak ketikkan kriteria lain ya. Nah, untuk kasus ini saya ketikkan informasi bahwa dulu ada, jika di luar ini maka data nggak ada, saya bisa ketikkan petik 2 no data gitu ya. Atau bisa ketikkan blank. Kalau blank maka petik 2 kali ya, gitu. Jadi saya ingin jika dia bukan SMS, bukan NK, maka munculnya no data ya. Saya enter seperti ini, saya copy ke bawah ya. Jadi kalau ada yang ngetikkan, misalnya dia ngetikkan SMS, misalnya ada yang salah ketik nih SNS, maka munculnya no data gitu. Bandingkan jika Bapak Ibu ngetik if-nya cuma sekali. If jika di 8 sama SMS Samsung, saya enter Nokia, misal ada salah ketik SNS, maka hasilnya adalah Nokia gitu. Maka saya sarankan kalau untuk data teks, walaupun dia 2 kriteria, tetap if-nya harus 2 kali gitu ya. Jadi kayak if bertingkat gitu ya. Jadi kalau dengan luar ini munculnya no data gitu, untuk memfilter data yang di luar kriteria ini gitu ya. Tetap sih bisa, Bapak Ibu mungkin ada yang nyarankan gunakan data validation. Nah, jangan lupa data validation itu bisa ditimpa. Misalnya orang salah, malas ngetik, dia cukup copy paste di sel yang lain, di paste kan di sel itu, maka data validation bisa hilang gitu ya. Lalu gimana yang lainnya? Nah, lainnya silakan Bapak Ibu. Contoh yang lain adalah silakan buka worksheet if 4 ya. If 4 seperti ini.
Kalau di NK Nokia, SMS Samsung, SN Sony, BlackBerry sama, kurang lebih sama pengerjaannya. Ya. Jadi pengerjaannya bertingkat emang. Ada 4 kriteria, maka if-nya kita gunakan 5 kali. Kenapa? Datanya teks. Ya. Contoh aplikasi seperti ini. If buka kurung, ya kita klik D8, ya. D8 nggak harus ngacu ke SMS ya, kita bisa ngacak kalau teks. Misalnya saya nggak harus SMS dulu, saya bisa ketikkan BB dulu, nggak masalah. Ya karena teks, ya gitu. Jika disebut dengan BB, maka artinya dia BlackBerry, maka hasilnya adalah BlackBerry. BlackBerry seperti ini. Ya petik 2 lagi, koma, masih ada yang lain, maka if kembali. Lagi D8 kembali, jangan khawatir, D10, sorry D8, D10 sekarang. Jadi B8 ya. Sekarang D10. Jika D10 atau kode HP si Imron tertulisnya adalah bisa ngacak, bisa NK dulu, nggak harus SMS. Ya. NK, maka di artinya adalah Nokia. Seperti itu. Koma kembali, ya. Masih ada Samsung sama BlackBerry, maka bisa tambahkan if kembali. Sorry, masih ada Samsung sama Sony ya. Kembali D10 kembali, ya sama dengan SMS. Jika D10 tertulisnya SMS, maaf ada yang salah tadi ya. Jika D10 sama dengan SMS, ya koma, maka artinya dia Samsung, seperti itu ya. Koma kembali, masih ada kan yang Sony kan, maka tambahkan if kembali. If kembali, buka kurung, D10 kembali, ya. Jika di 10 tertulisnya adalah Sony, SN, ya, SN, maka artinya adalah koma Sony, ya, ini. Sisanya, kalau dia bukan NK, bukan SMS, bukan SN, bukan BB, maka bisa langsung ketikkan no data gitu. Jadi untuk data di luar ini, ya, kita bisa gunakan informasi terakhir, no data gitu. If-nya berapa kali? Hitung aja, ada 5 kan, berarti itu kurungnya ada 4 kriteria, maka if-nya 4 kali ya. 1, 2, 3, 4 gitu ya. Yang perlu perhatikan adalah semua if itu mengacu ke sel yang sama, D10 semua gitu kan ya. Tidak ada mengacu ke sel yang lain. D10 seterusnya gitu kan. Ya, gitu. Copy enter, copy ke bawah seperti itu. Ya, ini kelebihan, maaf ya. Kebanyakan ngetik kemarin ya gitu. Oke, gitu informasi dari saya, semoga bermanfaat ya. Jangan lupa subscribe ya untuk channel YouTube saya, silakan. Oke, thank you.